Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba sharing berdasarkan pengalaman saya kenapa masih banyak trader yang masih sering loss atau rugi padahal sudah melakukan analisa sebelum membeli sebuah saham. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Dan video ini akan saya buat dua bagian. Semoga video yang diberikan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Untuk melakukan analisa di bursa saham atau di saham ada tiga yang paling banyak digunakan saat ini. Yaitu pertama technical analysis, kedua fundamental analysis, dan ketiga bandarmologi. Di video ini saya tidak akan membahas keunggulan masing-masing analisa karena memang sudah ada videonya. Untuk link video tentang analisis ini akan saya taruh di bagian deskripsi. Dan kita tahu walaupun sudah banyak melakukan analisa sebelum membeli sebuah saham, masih banyak trader yang rugi setelah membeli sebuah saham. Ada yang sudah membeli di bagian support, tetap saja loss. Ada yang sudah membeli saham sedang under value, tetap saja masih loss saat ini. Dan ada juga yang sudah ikutin bandar akumulasi diakumulasi, bandar distribusi distribusi, tetap saja portofolionya masih merah. Kenapa hal itu masih sering terjadi? Yang sering dilupakan semua orang adalah psikologi trading. Karena menurut saya pribadi, psikologi dalam melakukan trading itu merupakan yang paling utama di atas semua analisa. Jadi walaupun kita sudah melakukan semua analisa, mau fundamental, mau teknikal, mau bandarmologi, selama psikologi trading kita masih kurang bagus, kita membeli saham sedang uptrend pun kita masih bisa merugi. Apalagi kita malah beli saham sedang sideways atau saham sedang downtrend. Peluang untuk rugi akan lebih besar. Seorang trader harus mempunyai trading plan sebelum membeli sebuah saham. Untuk seorang investor mungkin yang namanya investor plan atau investing plan. Tapi sekarang kita bahas untuk trader. Seorang trader harus punya trading plan. Jadi kita harus tahu apa yang harus dicari, apa yang harus diketahui dulu sebelum kita entry membeli saham tersebut. Jika teman-teman masih bingung cara membuat trading plan, teman-teman bisa lihat video tentang cara membuat trading plan efektif. Link akan saya taruh di bagian deskripsi. Sekarang saya akan kasih contoh. Kita ambil satu contoh kasus, seorang trader sudah melakukan analisa teknikal 1 hari sebelum melakukan pembelian. Setelah dianalisa, ada satu saham, kita sebut saham A. Dia tentukan entry di harga 500. Apabila mencapai harga 600, dia akan take profit. Dan apabila harga turun di bawah 480, dia akan cut loss. Itu trading plan yang mau dia lakukan. Dan keesokan harinya, pada saat bursa dibuka, trader tersebut mendapatkan saham A sesuai dengan target atau trading plan-nya. Yaitu entry di harga 500 di sekitar daerah support dan dia mendapatkan harga tersebut. Saat 1 hari atau 2 hari, saham tersebut naik ke target take profit di harga 600. Dan pada saat itu mulai ada bergejolak. Jadi psikologi sudah mulai bermain. Pada saat mentok harga 600, trader tersebut mikir apabila saya jual dan saham tersebut naik, saya akan menyesal. Sehingga dia masih mau hold saham tersebut walaupun di trading plan-nya sudah harus take profit apabila menyentuh angka tersebut. Setelah dia hold, naik 615, tidak di take profit juga, malahan mulai turun ke harga 550. Karena sudah mulai turun dan dia melihat sebelumnya pernah menyentuh angka 600, berarti masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 600. Jadi dia tetap hold, tidak melakukan take profit karena merasa apabila dia take profit di harga 550, profitnya tidak sebesar di angka 600. Setelah dia hold, malah saham tersebut makin turun dan menyentuh harga cut loss di 480. Sekarang timbul lagi ketakutan karena apabila dia cut loss di harga 480,
saham tersebut bisa saja rebound kembali di atas harga 500 dan dia juga akan menyesal. Akhirnya saham A tersebut di hold terus dan tidak sesuai dengan trading plan. Pasti banyak yang mengalami hal tersebut. Kita sudah buat trading plan, kita harusnya cut loss di harga berapa, take profit di harga berapa, kita tidak melakukan walaupun sudah mencapai target tersebut, dan terakhir ujung-ujungnya apabila tidak profitnya berkurang, contohnya kita harusnya take profit di harga 600 karena kita hold, bisa-bisa kita take profit di harga 520. Beda jauh apabila kita take profit di harga 600. Ini masih contoh yang lebih mending daripada harusnya kita bisa take profit di harga 600, jadinya malah kita cut loss di 450 atau malah ada yang cut loss di harga 300. Pada belinya di 500 dan target untuk cut loss di 480. Ada juga yang malah jadinya hold terus sampai sahamnya tidak naik-naik atau malah tidur. Ini contoh masalah psikologi trading. Banyak kasus seperti ini walaupun sudah mendapatkan ilmu analisa yang sangat bagus. Sudah tahu kapan harus take profit, tahu mana support, mana resisten, tahu fundamental saham mana yang bagus, tetap saja masih loss. Kesalahan yang paling banyak dilakukan trader adalah FOMO, yaitu fear of missing out. Kita tidak bisa menjaga emosi sehingga saat kita lihat sebuah saham sedang naik tinggi, tanpa analisa kita langsung ikut membeli karena berharap saham yang kita beli itu akan melanjutkan kenaikan dan mendapatkan profit besar. Memang kadang kita masih bisa mendapatkan profit dengan cara ikutan beli di harga atas atau harga tinggi. Tapi kenyataan yang ada lebih banyak yang nyangkut di harga puncaknya saat FOMO. Apalagi saham yang kita beli itu saham-saham gorengan. Pada saat sedang naik tinggi kita ikutan beli, tiba-tiba terkena ARB terus, kita tidak bisa menjual maupun kita mau menjual saham tersebut. Dan kita harus tahu, bursa saham itu seperti roller coaster. Jadi ada saatnya naik dan ada saatnya turun. Jadi sebaiknya emosi kita harus lebih baik dan sabar menunggu sampai harga yang baik atau harga tepat baru kita ikutan entry. Di bursa saham yang hebat itu bukan orang yang paling cepat entry-nya. Jadi kita tidak perlu buru-buru untuk entry hanya karena melihat sebuah saham tiba-tiba naik tinggi. Kesalahan kedua menurut saya adalah merasa bisa mengalahkan pasar atau beat the market. Contohnya saham sedang turun tajam, ada trader yang langsung mikir atau yakin saat ini harga sedang turun pasti akan naik. Harga saat ini sudah murah dan sebagainya. Sehingga dia beli dan hold karena merasa besok pasti akan rebound tanpa melakukan analisa apapun. Jadi hanya berdasarkan keyakinan. Jika Anda seorang trader profesional yang sudah lama di bursa saham, mungkin masih bisa beat the market. Karena memang sudah tahu gimana kondisi bursa, sudah berpengalaman dan sebagainya. Tapi untuk seorang pemula, sebaiknya jangan pernah merasa bisa mengalahkan market. Mungkin awal-awal teman-teman masih bisa take profit atau bisa profit dengan asal beli atau membeli saham-saham sedang turun tajam. Tapi itu biasanya disebut beginner luck. Jadi keberuntungan untuk pemula. Tapi untuk long term, beberapa kali transaksi, bisa saja Anda hanya profit 2 kali, 8 kali dengan pola yang sama, Anda akan loss. Jadi untuk yang saham-saham sedang downtrend, sebelum ada tanda-tanda reversal trend, sebaiknya jangan entry hanya berdasarkan keyakinan. Karena banyak kasus seperti ini. Saat ini saham A 5.000, oh ini sudah harga murah, harga tertingginya 10.000, beli sekarang pasti akan profit dan lain-lain. Ternyata malah turun lagi ke 4.500, beli lagi average down dengan harapan atau dengan keyakinan sekarang sudah lebih murah lagi, harga tertinggi 10.000, average down apabila naik akan profit lebih tinggi.
kenyataannya makin terus bergerak turun dan adanya frustasi. Terus menyalahkan orang lain, menyalahkan market dan lain-lain. Padahal kita tahu strategi untuk membeli saham downtrend itu berbeda. Dan untuk pemula sebaiknya jangan fokus pada saham-saham sedang downtrend walaupun saat ini sudah turun lumayan dalam. Karena belum ada kepastian saham downtrend akan langsung berbalik arah. Contohnya saat ini bisa kita lihat banyak saham yang trennya terus bergerak turun dan belum ada tanda-tanda perbalikan. Contohnya UNVR dan HMSP Gudang Garam sampai saat ini trennya masih bergerak turun. Bisa saja kita beli saat ini, besoknya mulai naik, itu bisa saja. Tapi peluang lebih besar adalah masih terus bergerak sideways cenderung downtrend. Karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda reversal trend. Jadi kita apabila beli sebuah saham jangan hanya berdasarkan keyakinan atau berharap pada keberuntungan. Kita harus fokus pada analisa dan psikologi trading kita. Dan nanti untuk di video part kedua saya akan coba membagikan cara gimana supaya mental atau psikologi kita lebih bagus dalam melakukan trading. Supaya profit yang kita bisa dapatkan lebih maksimal dan loss yang kita dapatkan akan lebih kecil. Karena mindset kita harus benar bahwa kita trading saham tidak mungkin selalu profit. Pasti akan ada loss. Tapi gimana caranya supaya profit kita lebih besar jauh daripada loss yang kita dapatkan dalam 1 bulan. Jadi secara keseluruhan kita masih profit dalam 1 bulan. Itu mindset yang benar. Apabila kita berharap kita tidak pernah rugi dalam sebuah trading, itu mindset yang salah yang harus kita perbaiki. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.